Bismillahirrahmanirrahim. Yang beliau mampu memaafkan orang-orang yang menzalimi beliau. Ya, karena salah satu di antara ciri atau syarat orang itu diringankan hisabnya dan dimudahkan langkahnya untuk menuju surga, itu syaratnya wa ta'fu amman dzalamaka. Engkau memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kalian. Ya, nah, ini insyaallah ya, dengan memaafkan maka akan meringankan langkah kita menuju surga dan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sakit memaafkan orang-orang yang berbuat zalim. Insyaallah. Kalau ada orang yang berbuat zalim, ya dibalas apa di ngapura? Oh, dibalasnya lagi ngapura. Balasnya apa doain? Jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka peristiwa Isra Mi'raj, sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah merupakan tasliyah. Ya, tasliyah itu hiburan. Isra Mi'raj itu cara Allah untuk menghibur Rasulullah SAW ketika beliau dilanda kesedihan, dilanda kesusahan. Maka Allah memperjalankan Rasulullah SAW ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, jadi tasliyah hiburan itu ya cara sakniki piknik. Nah, jadi bapak-bapak ini kalau mirsani ibu-ibu ini kok sedih, ya, mboten nate mesem, biasanya kurang piknik. Piknik ini dengan cara piknik. Maka Rasulullah diperjalankan. Wonten Quran surat Al-Isra ayat 1. Ya, Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Quran itu kuatah sangat kisah. Banyak sekali kisah. Tapi di antara sekian banyak kisah hanya ada satu kisah yang diawali dengan lafaz Subhana, ya, yang apa sih pun maha suci, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menggunakan kata Subhana? Ya, Subhana ini adalah satu kata atau lafaz ya, yang kita gunakan ya, untuk menyanggah. Ya. Apabila ada orang yang meragukan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kafir mengatakan wa qalu takhadallahu walada. Ya, bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, maka disanggah Subhana, maha suci Allah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini banyak orang yang tidak percaya ya, dengan keagungan Allah. Maka untuk meyakinkan itu ya, ketidakpercayaan itu disanggah Subhana, maha suci Allah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu banyak orang yang mengingkari ya, karena seolah-olah perjalanan ini tidak wajar ya. Tidak wajar itu bahasa Melayu tidak masuk akal. Ya, orang belum tidak masuk akal. Masuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, sekarang kan harus ditempuh menggunakan pesawat, pesawat atau bis. Ya, nang boten nggih unta. Nah, itu menghabiskan waktu berhari-hari. Nah, kok ini ada perjalanan ya, hanya satu malam.
Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dilanjut ke Sidratul Muntaha. Niki nek dinalar ngoten mungkin apa mboten? Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj ini tidak dibutuhkan ilmu, tapi dibutuhkan iman, keyakinan. Kalau ilmu itu kita meyakini sesuatu yang sudah nampak, tapi kalau iman itu meyakini sesuatu yang tidak nampak, tidak nampak. Ini harus kita imani. Misal jenengan ditanya gini, mungkin enggak semut talak broto bisa sampai ke Jakarta dalam waktu 10 jam? Mungkin. Pripun? Oh ngaten. Nempel teng kathok, apa nempel teng truk ya. Ini mungkin sekali. Karena dalam ayat niku dipun sebataken subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi fa'ilnya, pelakunya yang memperjalankan itu adalah Allah. Sedangkan Nabi menika maf'ul yang diperjalankan. Mungkin gini ku mau. Nek dinalar ngoten, mosok semut talak broto teko Jakarta mung 10 jam. Padahal semut niku mlakune ini niku nggih. Enggak mungkin, tapi mungkin kalau diperjalankan. Gini ku dititipi truk, ya terus truknya mlebet tol, dan mboten mlebet tol kan 10 jam mboten dugi Jakarta. Nah, sampai di Jakarta karena diperjalankan. Nah, begitu juga dengan perjalanan Rasulullah. Beliau tidak berjalan sendiri, tapi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Perlu diketahui Bapak Ibu, bila Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar mimpi. Karena ada silang pendapat wonten ingkang ngendikaken yang diperjalankan itu adalah ruhnya. Jadi jasadnya tidak diperjalankan. Itu menurut sebagian pendapat sahabat. Namun mayoritas para sahabat ngendikaken karena Allah menggunakan kata abdun. Abdun ini terkumpul dua unsur, yang jasad, yang kedua ruh. Jadi jasad yang ada ruhnya itu disebut dengan abdun, hamba. Tapi kalau ada jasad tanpa ruh itu namanya mayit, karena tidak ada ruhnya. Tapi kalau ruh yang masuk ke dalam jasad itu disebut dengan nafsun. Maka Allah ngendika, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika memanggil ruh ini, karena ruh berada di dalam jasad, maka dipanggil dengan sebutan nafsun. Wahai jiwa yang tenang. Baru nanti ketika sudah terlepas dari jasad disebut dengan ruh. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan jasad dan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat Bapak Ibu, ternyata sebelum Nabi diperjalankan, ada satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Syaqqus Sadri, peristiwa pembelahan dada. Jadi peristiwa pembelahan dada itu ada yang menyebutkan selama hidup Rasulullah 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali. Di antaranya yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah. Jadi dulu itu Nabi itu lahir, hanya beberapa hari, disusui oleh ibu beliau. Kemudian beliau dititipkan kepada ibu susuan, Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah ini berasal saking perkampungan Bani Sa'ad. Itu terletak di sebuah pegunungan yang udaranya sejuk, yang lingkungannya belum tercemar dengan pergaulan-pergaulan Mekah, kota Mekah yang banyak sekali penyembah berhala, kemudian banyak perjudian, banyak perzinaan. Maka Nabi ini beliau diasingkan, atau cara saat ini dipesantrenkan, supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Maka beliau dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Ini merupakan satu tradisi orang-orang Arab di
di masa itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW beliau sedang bermain-main, Pak, Bapak Ibu, dengan kawan-kawan ya sebaya, tiba-tiba datang malaikat, kemudian Nabi dibaringkan, dan pada saat itu dibelah dada Rasulullah. Maka teman-temannya ini semuanya teriak-teriak, Inna Muhammadan qad qutila, Inna Muhammadan qad qutila. Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Maka pada saat Halimah Sa'diyah keluar, ketika itu Nabi dibaringkan oleh setan malaikat, malaikat Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci menggunakan air Zam-Zam. Dan malaikat pada saat itu ada kotoran yang berwarna hitam, dikatakan hadza hadzu syaitan minka. Ini adalah bagian setan yang ada di dalam tubuhmu, maka dibersihkan oleh malaikat. Alam nashrah laka sadrak. Maka Allah melapangkan dada Rasulullah SAW. Beliau bersih hatinya, karena beliau hatinya dibersihkan atau dadanya dibelah, kemudian dibersihkan menggunakan air Zam-Zam. Dan ini peristiwa nyata terjadi. Anas bin Malik mengatakan, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bekas jahitan yang ada di dalam dada Rasulullah SAW. Jadi ada bekasnya. Kalaupun mau tidak disisakan bekas niku saged. Malaikat niku langkung canggih daripada dokter bedah. Tapi disisakan supaya menjadi ayat, supaya menjadi tanda. Karena dulu orang-orang Quraisy itu suka maidu, ngertos maidu. Jadi suka ngeyel, senani ngeyel. Maka biar nggak ngeyel niku, bahasa sakit maidu. Biar nggak ngeyel itu diberikan bekas. Kok ngeyel dibuktikan, iki lho enak tenang, baru mereka percaya. Nah, ini terjadi selama 2 kali atau 3 kali dalam sejarah hidupnya Rasulullah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Beliau diperjalankan menggunakan sebuah kendaraan. Kendaraan yang apa? Iya, buruk. Jadi buruk itu buatan garwane Pak Rok, buruk itu satu kendaraan dabah hewan yang berwarna putih. Kecepatannya itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ini ngeten. Jenengan mirsani Gunung Merapi, seketika itu langsung sampai di Gunung Merapi. Itu saking cepatnya. Dan pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam setibanya di Masjidil Aqsa menambatkan buruk di depan pintu Masjidil Aqsa. Ada riwayat yang menyebutkan beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, yang menjadi makmum adalah ruh para anbiya. Ada juga riwayat yang menyebutkan sholat ini dilaksanakan setelah beliau mi'raj. Dan pada saat itu beliau setelah dari Masjidil Aqsa ada tangga. Mi'raj itu adalah tempat untuk naik. Maka beliau dimi'rajkan, diantar oleh malaikat Jibril menuju langit. Langit itu ada berapa tingkat? 7. Ada 7 tingkat. Setiap tingkatan itu jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya ditempuh dalam jarak waktu 500 tahun. Itu normalnya, katanya. Jadi dari langit 1 ke langit yang 2 bangsa 100 tahun. Langit 2 ke 3 itu 500 tahun. Itu normalnya seperti itu. Dan pada saat itu malaikat Jibril datang di pintu langit yang pertama, kemudian memohon izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Diizinkan apa bukan? Diizinkan. Kemudian ditanya, itu siapa yang bersamamu? Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Maka pada saat diizinkan Rasulullah untuk naik ke atas langit untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, ini juga pelajaran kagem kita sedaya. Nabi dulu diperjalankan oleh Allah ruh dan jasadnya menuju langit.
Kalau kita nanti diperjalankan apa betul? Kira-kira kita nanti diperjalankan menuju langit apa betul? Diperjalankan. Apanya yang diperjalankan? Iya. Kalau kita bukan jasad dan ruh, tapi nanti yang akan diperjalankan adalah ruh kulolan panjenengan sami. Kapan diperjalankan? Iya, setelah kematian. Rasul nanti ngendika terkait dengan perjalanan ruh. Ini juga merupakan ibrah dari peristiwa ini. Ketika Nabi mengantarkan jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansar, beliau sallallahu alaihi wasallam jelas ketika berada di pemakaman itu beliau lenggah duduk, dan para sahabat jalasna haulahu, lenggah berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu sahabat mengisahkan, Pak, Bapak Ibu, ketika berada di dalam pemakaman menika, faka'anna ala ru'usina thair, seolah-olah di atas kepala kami hinggap seekor burung. Atasipun apa? Sahabat itu kalau berada dalam pemakaman, mereka semuanya khusyuk, khudu, tertunduk. Karena kematian ini salah satu di antara nasihat. Maka adab, ini adab. Adab yang dicontohkan oleh sahabat dan para sahabat. Berada di dalam pemakaman itu mboten rewoni. Saat ini orang layat kan kados reoni, dongeng. Nanti di dalam kuburan juga masih bisa tertawa, bercanda. Nah, ini bukan adab yang baik. Karena Nabi dan para sahabat ketika beliau berada di dalam pemakaman seolah-olah di atas kepalanya ada burung. Jenengan kalau di atas kepala niku enten murai batu, obah napa mboten? Obah. Nah obah mungkin mabur kan mboten. Berarti mboten obah lan saged dicekol. Oke. Jadi tidak perlu karena khusyuk niku wae. Nah, kemudian Nabi ngendika, Ista'idzu billah min adzabil qabr. Wahai sahabat, memintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Niku Nabi ngendika 3 kali. Setelah itu beliau mengisahkan, innal 'abda al-mu'mina, sungguhnya seorang hamba yang beriman, yang mukmin itu, idza kana fi minad dunya, menjelang kematiannya menuju kampung akhirat itu, nazala ilaihi malaikah, Allah itu menurunkan para malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Dan pada saat itu malaikat menika beto kafan min akfanil jannah, membawa kain kafan dari kain kafan yang ada di dalam surga. Wa hanutun min hunutil jannah, dan membawa parfum wewangian di antara wewangian surga. Itu dibawa oleh malaikat. Biasanipun tiang niku menawi nazar menjelang kematian niku syakaratul maut. Kadang kan tatapan mata niku kosong. Kados ngalamun niku. Padahal itu bukan ngalamun. Biasanya saya ngalamun niku nek kadang utang. Ini tidak. Jadi kalau ada orang menjelang kematian, ini kok tatapan matanya kosong karena dia melihat malaikat itu yang diturunkan oleh Allah menjelang kematian. Dan jumlah malaikat itu sejauh mata memandang. Maka heran, Pak. Nah, kemudian para malaikat menikah nenggo malakul maut, menunggu datangnya malaikat maut. Jadi penamaan yang benar itu, menurut hadis sahih, malakul maut. Jadi malaikat pencabut nyawa itu adalah malakul maut. Maka malakul maut ini setelah datang, duduk di atas kepalanya, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena ini adalah jiwa, jasad, ruh orang yang beriman, maka diseru atau dipanggil oleh malaikat dengan panggilan yang lembut. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa-jiwa yang
yang baik. Ya, kembalilah engkau kepada Tuhan. Nah, maka nyawa ini dicabut ya sebagaimana mengalirnya air. Ya, mengalirnya air, ya, halus, ya, tenang. Itu jiwanya orang yang beriman. Dan pada saat itulah kemudian sekelompok malaikat rahmah kalau ya, ruh setelah keluar diberikan kafan dan diberikan wewangian dari surga. Ya, ruh mawon dikafani. Ya, ruh saja dikafani. Ini betapa pentingnya pakaian ya, yang berfungsi untuk menutup aurat. Ya, khususnya kagem ibu-ibu. Ampun ngantos kok menggo ditutup aurat, mungkin ditutup ngagem kain kafan ya, mungkin baru nutup aurat ampun ngantos. Maka di sini pelajaran berharga, ruh saja dikafani, apalagi jasad ini. Nah, maka dibawa diantar oleh para malaikat menuju langit. Kemudian ditanya ya, oleh malaikat, itu siapa? Ini ruhnya siapa? Ya, harumnya, baunya harum semerbak. Dan pada saat itu diizinkan ya, untuk masuk untuk menaiki ke langit berikutnya. Ya, itu karena apa? Ruhnya orang yang beriman diizinkan. Tapi roh orang-orang kafir yang tidak beriman, al-mujrim, para pelaku dosa, ya, gini tumindak dosa, maka dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat sekawan dosa. Ya. Orang yang mendustakan ayat Allah dan dia sombong, boten purun ngamalaken Al-Qur'an, la tufattahu lahum abwabus sama. Ya, kalau tadi orang yang beriman rohnya diizinkan oleh Allah ya, untuk masuk, untuk menaiki langit, ya, diizinkan oleh para malaikat. Tapi orang-orang kafir, orang mujrim, ya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan baginya pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, boten saged mlebet swarga. Saged mlebet swarga syaratipun yalijal jamalu fi samil khiyar, sehingga masuknya unta ke dalam lubang jarum. Pun nate mirsani unta ya ageng apa alit golongan dom. Ini menunjukkan apa? Mustahil, tidak mungkin. Ya, orang-orang al-mujrim, ya, wa kadzalika najzil mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa itu mustahil ya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita ngeten. Ya niki pun ajeng jam kalih kelas. Lagi kira 3 jam. Singkat cerita, Nabi diperjalankan ya, di setiap tingkatannya ya, bertemu dengan para nabi ya, kemudian para nabi mendoakan kebaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sesampainya di Sidratul Muntaha ya, Bapak Ibu, ini penting, ini hikmah terbesar ya, dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Di antara syariat-syariat ya, utawi dawuh-dawuhipun Allah yang ada di dalam Al-Quran, utawi syariat dawuhipun Allah, itu biasanya disampaikan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ya, kados siam, ya, poso niku ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, jadi perintah itu disampaikan melalui perantara malaikat. Ya, tapi ada satu syariat, ya, wonten satunggalipun syariat yang tidak diturunkan di atas muka bumi, tapi syariat ini Allah perintahkan di atas langit. Langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat apa Bapak Ibu? Salat. Yang pada mulanya, ya, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah bi khamsina. Ya, salat itu pada mulanya 50 kali ya, dalam satu hari. Ketika beliau turun ya, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya, ya, Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu? Ya, maka Nabi ngendika, ya, diperintahkan kepada saya untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari. Kemudian Nabi Musa mengatakan,
Fas'alhu takhfif, naik lagi, minta keringanan. Minta keringanan kepada Allah. Karena sesungguhnya saya yakin umatmu nanti tidak akan mampu untuk menjalankan 50 kali dalam satu hari. Karena naik ke atas langit. Dipun paringi dispensasi, di korting, di diskon. Dari 50 menjadi 45. Kemudian turun, ketemu lagi dengan Nabi Musa, gak kuat, naik lagi, minta keringanan sama Allah. Turun lagi, ditanya 40, gak kuat, naik lagi, ngantos niku wau sampai 5 waktu dalam satu hari. Pada saat itu Nabi Musa tasih ngendika, naik lagi, umatmu tidak akan kuat. Kemudian Nabi Muhammad ngendika, fa innistahyaitu, saya sudah malu. Saya malu berulang kali naik turun untuk meminta keringanan. Dan ternyata benar apa yang diprasangkakan oleh Nabi Musa alaihissalam. 5 waktu saja yang mengaku umatnya Nabi Muhammad masih keberatan. Bahkan banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kita tidak bisa membayangkan kalau sholat itu 50 waktu. Akan tetapi Allah mengganjar sholat 5 waktu ini pahalanya sebagaimana sholat 50 kali. Kemudian Allah mentika, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Siapa yang memiliki satu tekad, keinginan yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu tidak dikerjakan karena terhalang oleh suatu hal, maka telah ditetapkan baginya satu pahala yang sempurna. Nah, ini memberikan pelajaran kagem kita sedaya betapa pentingnya kita selalu memiliki niat yang baik, niat yang baik untuk melakukan kebaikan tentunya. Seperti misal jenengan ajeng sare niat baik dulu. Bismillah, nanti malam niat bangun tengah malam sholat tahajud. Ini kan niat saya. Nah, niat yang baik itu sinausa mboten kelampahan, falam ya'malha, karena adanya terhalang sesuatu. Misal sare terus tangine niku pun Allahu Akbar wis sampai subuh Nah, karena kita sejak tadi malam sudah niat baik, kita sudah tercatat mendapatkan pahala sholat tahajud. Ini nek jenenge keturunan itu bisa biru. Bukan terus niat kok, terus mungkin tangine aban, terus kan yang penting niat. Niku mboten niat, niku jarak jenenge. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Nabi turun. Tadi ada satu riwayat yang menyebutkan kemudian Nabi menjadi imam, menjadi imam para nabi-nabi yang lain. Maka Rasulullah menikah pikantuk julukan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sekalipun beliau memperjalankan Rasulullah saking Makkah menuju Palestina, dilanjut ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini adalah menunjukkan tingginya kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya teladan yang terbaik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Jadi secara tersirat ayat ini perintah bagi orang-orang yang beriman untuk mengikuti, meneladani
kehidupan Rasulullah. Bukan hanya dalam masalah ibadah saja, tapi dalam segala aspek kehidupan. Kita dianjurkan untuk mencontoh Rasulullah. Dan yang ketiga, bahwa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, betapa pentingnya kula lan panjenengan sami untuk menjaga salat. Karena salat ini adalah awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Insyaallah kalau salatnya baik, seluruh amal perbuatannya juga akan menjadi baik. Jadi untuk mengukur seseorang itu baik apa tidak, niku saged diukur salate. Jenengan ajeng pados mantu, ngoten nggih. Pertama kali yang menjadi pertimbangan apa? Salate napa sugihe? Napa nggih? Sugih ra salat napa salat rapati sugih? Oh, salat sugih. Ya. Tentunya itu pilihan yang terbaik nggih. Salat nggih sugih. Tapi nek kepepete niku wau ora salat, ora pati saleh, ngoten ning sugih ning saleh banget ning ora pati sugih. Mana yang dipilih? Ya jenengan itu mboten enten pilihannya milih. Nah ini salat. Salat. Bahkan para nabi selalu berdoa. Ya Rabbana ja'alna muqimas shalah. Nabi Ibrahim, beliau dalam Quran surat Ibrahim itu berdoa 2 kali. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini menunjukkan pentingnya salat. Salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Dan ini penting sekali Bapak Ibu, kita jaga salat kita jaga salat anak keturunan kita semua. Dan kita jaga masjid kita. Alhamdulillah ini juga masjid dalam proses pembangunan. Ini salah satu di antara bentuk pelayanan takmir kepada para jamaah. Supaya betah, supaya nyaman ketika berada di masjid. Karena salah satu di antara orang yang nanti akan mendapatkan naungan, di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada hari, tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jasadnya di pasar, jasadnya di sawah, jasadnya di kebun, jasadnya di kantor, tapi hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka ketika ada panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala aktivitas ditinggalkan untuk bergegas menuju masjid. Itulah yang disebut seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian juga pelajaran yang lain, kalau wonten peristiwa syaqqus sadri, pembelahan dada. Betapa pentingnya kula lan panjenengan sami untuk membersihkan hati. Karena apa? Hati, jantung ini adalah merupakan raja. Sedangkan anggota tubuh ini adalah pasukannya. Maka pasukan itu menunggu komando dari raja. Jadi kalau rajanya baik, insya Allah pasukannya akan menjadi baik. Maka Nabi ngendika, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Fa'in salahat, apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh amal yang akan menjadi baik. Wa in fasadat, kalau yang segumpal daging ini buruk, maka seluruh amalnya akan menjadi buruk. Dan beliau ngendika, ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, ini pentingnya menjaga hati. Jangan kemudian kita berdalil Rasulullah bersih hatinya, dulu pernah dibedah, kemudian dikeluarkan, disucikan, dimasukkan. Lawak dewi kan tak tahu pembelahan dada. Hati kita tidak pernah dibersihkan, jangan begitu. Nah, salah satu pembersih hati adalah Al-Qur'an. Maka dan kirang langkung sampun kali jam kirang sekedhik. Mungkin-mungkin saged dadosaken ilmu ingkang manfaat
panjenengan sami ugi dipun paringi kaistiqomahan anggenipun nindakaken amal saleh ngantos dumugi akhir hayat sehingga kita sedaya pikantuk predikat husnul khatimah. Amin. Semoga sarangan kita nyuwun ditutup dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Magadan kirang langkung yang saged aturaken menawi kathah pirang doatur kawula ageng pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.